Konspirasi uang telah lama menjadi topik yang menarik minat banyak orang. Dari teori-teori yang mendalam hingga spekulasi yang berlebihan, pembicaraan tentang manipulasi uang, bank sentral rahasia, dan kontrol elit telah menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan masyarakat. Namun, di balik teori-teori ini, ada fakta dan konteks sejarah yang harus dipertimbangkan. Kontrol mata uang. Salah satu konspirasi uang yang paling umum adalah tentang siapa yang benar-benar mengontrol mata uang di dunia. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat seringkali menjadi pusat perhatian. Teori konspirasi menyatakan bahwa bank sentral ini sebenarnya dijalankan oleh kelompok elit yang memiliki kepentingan tersembunyi dalam mengendalikan ekonomi global. Standar emas dan penghapusan. Pada abad ke-20, banyak negara mengadopsi standar emas di mana mata uang mereka dijamin oleh cadangan emas yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, konspirasi uang muncul ketika beberapa negara memutuskan untuk menghapus standar emas, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 1971. Teori konspirasi menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah dan lembaga keuangan. Uang digital dan pemerintah. Dengan berkembangnya teknologi, muncul kekhawatiran baru tentang konspirasi uang terkait dengan mata uang digital. Beberapa orang percaya bahwa pemerintah dan lembaga keuangan besar sedang merencanakan untuk menghapus uang tunai secara bertahap dan menggantinya dengan mata uang digital. Mereka khawatir bahwa hal ini akan memberikan pemerintah kontrol yang lebih besar atas transaksi keuangan individu dan mengorbankan privasi. Manipulasi pasar. Teori konspirasi juga seringkali membahas tentang manipulasi pasar oleh institusi keuangan besar. Beberapa orang percaya bahwa bank-bank besar dan investor institusional secara aktif memanipulasi harga aset seperti saham, obligasi, dan mata uang untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Peran media. Tidak dapat dihindari bahwa media turut memainkan peran dalam menyebarluaskan teori-teori konspirasi uang. Seringkali, narasi dramatis tentang kontrol rahasia dan manipulasi diambil oleh media untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah pemirsa atau pembaca. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan pada teori konspirasi, terlepas dari kekurangan fakta yang mendasarinya. Ketika membahas konspirasi uang, penting untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Sementara ada beberapa kejanggalan dan praktik yang tidak etis di dunia keuangan, tidak semua klaim konspirasi terbukti benar. Dengan memahami konteks sejarah dan melihat bukti yang tersedia, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih seimbang tentang bagaimana uang dan keuangan diatur di dunia ini. Bank, sebagai lembaga keuangan sentral dalam ekonomi modern, sering menjadi subjek dari berbagai teori konspirasi yang menarik perhatian publik. Dari pengendalian keuangan global hingga manipulasi pasar, konspirasi bank telah menjadi topik yang memicu perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Namun, apa sebenarnya fakta di balik konspirasi ini? Mari kita telaah lebih dalam. Pengendalian keuangan global. Salah satu teori konspirasi yang paling terkenal adalah klaim bahwa sejumlah kecil bank dan individu kaya mengendalikan sistem keuangan global. Mereka disebut sebagai banker internasional atau Illuminati keuangan, yang konon memanipulasi ekonomi dunia untuk kepentingan pribadi mereka. Teori ini menyoroti kekhawatiran akan terlalu banyak kekuatan terpusat dalam tangan sedikit orang. Manipulasi pasar. Ada juga tuduhan bahwa bank-bank besar terlibat dalam manipulasi pasar keuangan, termasuk pasar saham, mata uang, dan komoditas.
Spekulasi ini seringkali mengarah pada dugaan bahwa bank-bank tersebut memanipulasi harga untuk keuntungan mereka sendiri, bahkan pada tingkat yang dapat mengganggu ekonomi global. Namun, bukti konkret tentang manipulasi semacam itu sering sulit untuk diidentifikasi. Krisis keuangan. Beberapa konspirasi bank mencoba menjelaskan krisis keuangan yang terjadi di masa lalu sebagai hasil dari tindakan terencana dari pihak-pihak tertentu. Misalnya, beberapa teori menyatakan bahwa krisis keuangan global pada tahun 2008 adalah hasil dari praktek-praktek tidak etis yang dilakukan oleh bank-bank besar yang bertanggung jawab atas pinjaman hipotek subprime. Kontrol terhadap pemerintah. Terdapat kekhawatiran bahwa bank-bank besar memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah melalui hubungan yang kuat dengan para pejabat terpilih. Ini menciptakan keraguan akan independensi kebijakan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan ekonomi. Peran dalam politik luar negeri. Konspirasi bank juga mencakup aspek politik luar negeri, dengan beberapa teori mengklaim bahwa bank-bank besar menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi kebijakan di tingkat internasional. Ini mencakup spekulasi tentang bagaimana bank-bank dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara untuk mencapai tujuan mereka sendiri.